Sebelumnya terimalah salam Dharma dari saya, Namo Sanyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Liu dengan NPM 2231132 dari kelas 1 BUMC. Di sini saya ingin menjelaskan rangkuman karma dan kelahiran kembali dari dua video yang dibawakan oleh Cornelis Wowo dan Biku Tamo Mahatthera. Menurut almarhum Cornelis Wowo, karma berasal dari kata kar dalam bahasa Sanskerta yang artinya perbuatan. Di dalam agama Buddha, sebuah perbuatan diklasifikasikan sebagai karma bukan karena tindakan saja, tetapi harus disertai niat atau kehendak saat melakukannya. Ada juga perbuatan yang dilakukan tanpa niat, maka itu tidak diklasifikasikan sebagai karma. Contohnya, kita tidak sengaja menginjak daun yang di bawahnya ada hewan kecil dan akhirnya hewan itu mati. Karma ada yang berat dan ringan. 4 jenis karma berdasarkan tahapnya. Yang pertama, yaitu karma berat negatif atau akusala garuka karma. Contohnya membunuh ayah dan ibu, membunuh arahat, melukai sang Buddha, memecah belah sangha. Nah, ketika kita melakukan perbuatan dari salah satu tersebut, kita akan terlahir di neraka yang penderitaannya paling parah, yaitu neraka awiji. Karma berat ini akan terlebih dulu berbuah dari karma buruk yang lain. Yang kedua, acina karma atau karma kebiasaan. Jika seseorang tidak melakukan karma buruk berat, maka jenis karma keduanya yang akan berperan yaitu karma kebiasaan ini. Nah, acina karma adalah karma yang sering kita lakukan sebagai kebiasaan kita, contohnya suka berkata kasar, memancing, mencuri, berjudi, dan lain-lain. Yang ketiga, asana karma atau karma yang dilakukan menjelang kematian. Jika jenis karma kedua tadi atau acina karma tidak dilakukan, maka jenis karma ketiga ini yang akan berperan. Asana karma pada umumnya tergantung dari karma pikiran kita. Apabila kita memikirkan yang baik menjelang kematian, maka akan terlahir di alam yang bahagia. Sebaliknya, apabila kita memikirkan hal yang buruk pada saat menjelang kematian, maka akan menciptakan karma buruk dan akan terlahir di alam yang menderita. Yang keempat adalah katata karma atau karma yang tidak terlalu berat dirasakan akibatnya. Apabila karma sebelumnya tidak dilakukan juga, maka karma yang keempat inilah yang akan berperan. Katata karma ini merupakan karma yang dilakukan sekilas. Karma ini itu akibatnya bersifat ringan. Contohnya pada saat seseorang pernah melihat atau menyingkirkan paku agar tidak ada orang lain yang terluka karenanya. Apabila karma sederhana yang membahagiakan ini timbul di saat kematian, ia dapat pula terlahir di alam bahagia. Nah, kemudian 4 jenis karma berdasarkan waktu berbuahnya. Yang pertama, ditadama wedania karma. Karma ini akan berlangsung berbuah di kehidupan ini setelah kita melakukan perbuatan. Yang kedua, apaja wedania karma. Karma ini akan berbuah pada satu kehidupan setelah kehidupan sekarang. Misalnya, orang melakukan meditasi hingga mencapai jana tertentu, maka setelah meninggal, ia akan langsung terlahir di alam Brahma. Yang ketiga ada aparapariya wedania karma. Karma ini menghasilkan akibat pada kehidupan berikutnya secara turut-turut. Dan yang keempat ada ahosi karma. Karma ini tidak sempat berbuah karena telah kehabisan waktu atau kehilangan kesempatan untuk berbuah. Nah, ahosi karma ini berlaku bagi para arahat. Karma tidak memandang ia bangsa atau agama apa. Jika dia melakukan sifat jelek, maka karma tetap berjalan. Dengan kita belajar hukum karma, kita bisa menyadari apa yang perlu kita kerjakan. Karena masa depan kita dari hari ke hari itu semuanya tergantung dari karma kita. Kemudian menurut Biku Tamo Mahatthera, karma artinya niat. Dan karma tidak selalu jelek. Ketika melakukan sesuatu dengan niat tertentu, itu baru disebut karma. Karma suatu perbuatan dilakukan dengan niat tertentu dan disebut karma, maka nanti timbullah buah karma. Ada 2 macam, yaitu karma perbuatan baik dan karma perbuatan jahat atau buruk. Nah, contoh dari buah karma perbuatan baik itu toko kita menjadi ramai, jadi pembeli mendapat pasangan yang cocok dan baik, mendapatkan rezeki. Karma perbuatan jahat bisa melalui pikiran. Contohnya, kita mengumpat orang lain di dalam pikiran kita. Nah, kita bisa mengubah karma kita. Perbuatan yang kita lakukan dengan badan, ucapan, dan pikiran itu bisa mengubah jalan hidup kita. Maka dari itu, kita harus berhati-hati, jangan melakukan kejahatan sekalipun dengan pikiran.
Kita harus mengembangkan pikiran kita setiap saat dengan hal-hal yang baik atau positif. Ada 4 jenis kama berdasarkan fungsinya. Yang pertama, janaka kama. Kama ini berfungsi menyebabkan timbulnya syarat untuk terlahirnya kembali suatu makhluk. Contohnya, kelahiran di alam manusia dalam kondisi keluarga yang kecukupan dan bahagia, atau di alam binatang dengan keterbatasan fisik. Dan yang kedua, apatambaka kama. Kama ini mendukung fungsi janaka kama. Contohnya, kondisi fisik menjadi lemah karena didukung dengan kurangnya gizi yang baik akibat terlahir di keluarga kurang mampu. Yang ketiga, upapilaka kama. Kama ini mengurangi fungsi janaka kama. Contohnya, meskipun terlahir di alam binatang, namun mendapatkan kebutuhan hidup yang layak karena dirawat oleh seseorang. Dan yang keempat, upagataka kama. Kama ini menghancurkan fungsi janaka kama. Contohnya, seseorang terlahir di keluarga yang mampu sebagai hasil dari kama baik. Namun karena ia melakukan korupsi, akhirnya ia dipenjara dan kehilangan harta dan kebahagiaannya. 4 macam jenis kama itulah yang dijelaskan oleh Bhikkhu Matera, yaitu karma yang melahirkan, karma yang mendukung, karma yang mengurangi, dan karma yang memotong. Karma sangat besar pengaruhnya dalam jalan hidup kita. Karena itu, berbuatlah kebajikan sebanyak-banyaknya dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan yang baik, sehingga akhirnya kebahagiaan menjadi milik kita. Demikianlah penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan Namo Sayang Adi Budaya, Namo